Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus. Pemirsa Net TV, seperti yang kita bahasakan tadi bahwa sesungguhnya Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita, pedoman hidup umat manusia, pedoman hidup umat Islam, itu sebenarnya berisi adalah kisah-kisah yang penuh inspirasi kepada kita semua, kepada kehidupan kemanusiaan kita. Dan ada kisah-kisah pilihan. Kalau kita kategorikan bahwa kisah ini ada sebenarnya dua macam. Ada kisah yang baik, ada kisah yang kurang baik, bahkan ada kisah buruk. Kisah-kisah yang baik itulah yang biasa disebut dengan basyiran. Dalam Al-Quran itu ada dua informasinya, ada basyiran wa nazira. Kisah-kisah yang baik itu adalah basyir, yang membawa berita gembira, yang berusaha untuk menggembirakan orang sehingga karena kegembiraannya orang itu akan bertambah imunnya, bertambah imannya, bertambah keislamannya, ketakwaannya. Ada juga wanazira, berita-berita atau informasi-informasi yang berisi ancaman-ancaman, peringatan-peringatan seperti kisah-kisah umat-umat terdahulu, seperti kita kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Nuh yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau taat kepada perintah Allah. Itu adalah kisah-kisah nazira, di mana dengan peringatan-peringatan kita seperti itu kita diharapkan untuk selalu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada memang dalam Al-Quran yang disebut ahsanul qasas. Seperti kalau kita lihat dalam surah Yusuf alaihissalam, kisah Nabi Yusuf itu disebutkan dalam surah Yusuf, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nahnu nakussu alaika ahsanul qasas. Kami akan menceritakan kepadamu ahsanul qasas, kisah yang terbaik. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam itu, para pemirsa Net TV, bukan hanya wajahnya yang tampan sehingga dijuluki sebagai manusia yang paling tampan di dunia ini, tapi kisahnya juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Al-Quran sebagai ahsanul qasas, sebagai kisah yang paling cantik, yang paling tampan, yang paling bagus. Itulah Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam surah Yusuf, kisah Nabi Yusuf dijelaskan mulai dari kecil sampai remaja, sampai dewasa, bahkan sampai menjadi Perdana Menteri, sampai menjadi Menteri Wazir di Mesir yang menentukan kehidupan orang banyak. Dan dijuluki oleh Al-Quran sebagai ahsanul qasas. Dan kata kisah sendiri itu diambil dalam Al-Quran surah Al-Qasas. Dalam Quran ada surah disebut surah Al-Qasas. Ini berasal dari kisah pertemuan Nabi Musa dengan seorang wanita Madian yang disebut Zafurah. Jadi suku Madian ini adalah salah satu suku dari keturunan Nabi Ibrahim dengan istrinya selain yang lain. Jadi Nabi Ibrahim bukan hanya punya dua istri, bukan hanya Siti Hajar dan Siti Sarah istrinya, tapi ada beberapa istrinya lain. Dan salah satu dari istri Nabi Ibrahim melahirkan keturunan, dan keturunannya itu menjadi kaum Madian. Dan kaum Madian ini, di antara suku Madian ini ada seorang perempuan yang bernama Zafurah, yang menjadi istri Nabi Musa alaihissalam. Jadi ketika dalam perjalanan Nabi Musa ketika melarikan diri dari istana Fir'aun, Nabi Musa bertemu dengan dua orang yang sedang berkelahi. Kemudian Nabi Musa bertanya, siapa ini? Nabi Musa bilang, saya suku Israel. Nabi Musa langsung pukul yang satu, yang lawannya orang Israel itu, dan langsung meninggal dunia. Karena Nabi Musa dianggap telah membunuh seseorang, dia melarikan diri lagi sampai bertemu dengan dua wanita pengembala ternak di tengah padang pasir yang sedang antri untuk memberi minum kepada ternaknya. Karena dia perempuan, dia tidak bisa berdesak-desakan untuk sampai secepatnya di tempat sumber air. Akhirnya Nabi Musa turun tangan membantu dua wanita ini mengambil timba dan mengais air dari sumur dan memberikan minuman kepada ternak dua wanita itu. Akhirnya wanita ini terkesan dengan dengan Musa, karena tiba-tiba dia datang membantu tanpa pamrih, bahkan tanpa kenal pun dia langsung membantunya. Akhirnya dua wanita ini mengajak Nabi Musa ke rumahnya, mengenalkan kepada kedua orang tuanya. Kisahnya diabadikan dalam Quran surah Al-Qasas. Salah seorang di antara wanita itu berkata kepada ayahnya, "Ya abati istajirhu, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin." Wahai bapakku,
jadikanlah pemuda ini sebagai karyawan kita, sebagai pekerja kita. Karena sesungguhnya yang sebaik-baik menjadi karyawan atau pekerja itu adalah al-amin, al-qawiyul amin. Orang yang kuat lagi terpercaya. Bapak kedua wanita ini tidak serta-merta percaya pada keterangan anaknya. Dia ingin menguji Nabi Musa. Benarkah anak muda ini bisa dipercaya dan kuat? Dan akhirnya ayah kedua perempuan ini memanggil Nabi Musa dan mengatakan, Pak susil kasas, wahai anak muda, kisahkanlah kisahmu, ceritakanlah kisahmu kepadaku, sehingga saya bisa percaya bahwa kau layak menjadi menantuku. Kira-kira seperti itu permintaan ayah kedua wanita itu. Kemudian Nabi Musa menceritakanlah perjalanannya mulai dari Mesir, keluar dari istana Firaun, kemudian bertemu dengan dua orang yang berkelahi, kemudian dia pukul salah satunya, dan karena dia pukul sampai meninggal dunia. Kemudian dia bertemu dengan dua perempuan yang sedang antri untuk memberikan minuman kepada ternyata, dan selesai. Dan kisah Nabi Musa ini sangat membuat ayah kedua wanita ini percaya, dan akhirnya Nabi Musa bukan hanya ditawari menjadi karyawan, tapi juga ditawari menjadi menantu. Bagaimana selanjutnya? Kita ikuti setelah yang berikut ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim.